Kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disihir atau disantet oleh Labid bin Al-A'sam. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagai pembawa syariat Islamiyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah tasyri', memberikan syariat, teladan syariat, bahwa sihir itu memang benar-benar ada dan nyata. Santet itu juga benar-benar ada dan nyata. Nyatanya Rasulullah SAW pernah disihir atau disantet oleh seorang tukang sihir, tukang santet Yahudi yang bernama Labid bin Al-A'sam. Tetapi karena Rasulullah SAW maksum, maka sihir atau santet itu tidak punya pengaruh apa-apa, hanya sebentar saja. Kemudian segeralah Rasulullah SAW ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Kisahnya diabadikan di dalam kitab Sahih Bukhari dan juga kitab Sahih Muslim. Riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, telah diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, setelah berkata oleh beliau, sahara, telah mensihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun, oleh seorang laki-laki min Bani Zuraiq, dari Bani Zuraiq, yuqalu lahu, dikatakan lahu baginya dia rajul, Labid bin Al-A'sami, terhadap nama Labid bin Al-A'sam. Namanya adalah Labid bin Al-A'sam. Hatta kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukhayyalu ilaihi, dihayalkan, ilaihi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yaf'alu asyai'a, terhadap sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah berbuat oleh Rasulullah asyai'a pada sesuatu, wa ma fa'alahu, dan tidaklah Rasulullah mengerjakan itu. Hatta idza kana dzata yaumin aw dzata lailatin, sehingga apabila ada pada suatu hari atau suatu malam, wa huwa indi, kata Sayyidah Aisyah, sedangkan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indi, yaitu di sisiku, lakinnahu da'a wa da'a, akan tetapi beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dan berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Thumma qala, kemudian bersabda oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, wahai Aisyah, asy'arti, apakah menyadari oleh engkau, annallaha, pada sesungguhnya Allah, aftani, yaitu telah memberikan fatwa oleh Allah ni kepadaku, fima, di dalam sesuatu, istaftaituhu, yang telah meminta fatwa oleh aku, hu, kepada Allah, fihi, di dalamnya ma. Atani rajulani, telah mendatangi ini kepadaku rajulani, oleh dua lelaki, yaitu dua malaikat maksudnya. Faqa'ata ahaduhuma, lalu duduk oleh salah satu dari kedua malaikat itu, inda ra'si, di sisi kepalaku, wal akharu inda rijlayya, dan yang satu malaikat duduk di sisi kedua kakiku. Faqala ahaduhuma li sahibihi, lalu berkata oleh salah satu dari kedua malaikat itu kepada temannya, ma waja'ur rajuli, bermula apakah sakitnya lelaki ini? Faqala, lalu berkata oleh salah satu dari malaikat itu, madbubun, yaitu disihir, disantet. Qala, berkata oleh salah satu malaikat, mang tabbahu, bermula siapakah orang yang telah mensihir kepadanya? Siapakah orang yang telah mensantet kepadanya? Qala, berkata oleh salah satu malaikat, Labid bin Al-A'sami, yaitu Labid bin Al-A'sam. Qala, berkata oleh salah satu malaikat, fi ayyi syai'in, yaitu di manakah sesuatu itu? Qala, berkata oleh salah satu malaikat, fi mustin,
yaitu di dalam sisir, wa musyatatin, dan di dalam rambut kepala maupun rambut jenggot yang ada di dalam sisir, wa juffi tal'i nakhlatin dzakarin, dan di dalam keringnya pelepah kurma yang berjenis jantan. Qala, berkata oleh salah satu malaikat, wa aina huwa, bermula yaitu di manakah dia itu? Qala, berkata oleh salah satu malaikat, fi bi'ri Darwana, yaitu di dalam sumurnya Darwan. Fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nasin min ashabihi, lalu mendatangi kepada sumur Darwan Rasulullah SAW fi nasin, bersama-sama dengan manusia min ashabihi, dari para sahabatnya. Faja'a, lalu datang oleh Rasulullah SAW. Faqala, lalu bersabda oleh beliau Rasulullah, ya Aisyah, wahai Aisyah, ka'annama aha nuqa'atul hinnai, seolah-olah air sumur itu, nuqa'atul hinnai, yaitu seperti merah pacar kuku, seperti merah pacar kuku airnya itu, wahai Aisyah. Au ka'anna ru'usa nakhliha ru'usa syayatini, atau seolah-olah kepala dari kormanya itu seperti kepalanya para setan. Qultu, berkata oleh saya, kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala istakhrajtahu, apakah tidak memerintahkan oleh engkau agar mengeluarkannya itu? Qala, bersabda oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad afani Allah, sungguh telah memberikan kesehatan, telah memberikan sehat wal afiat ni kepadaku Allah oleh Allah. Fakarihtu, maka tidak suka oleh aku, an uthawwiru 'alan nasi fihi syarrun, pada sekiranya menyebar atas manusia di dalamnya syarrun, pada keburukan, kejahatan. Fa amara biha, lalu memerintahkan oleh Rasulullah, biha, pada sumur itu, fatubinat, lalu dipendam, fatufinat, lalu dipendam, diuruk terhadap sumur itu. Akhrajahu al-Bukhari, akhraja, telah mengeluarkan pada hadis al-Bukhari, Imam Bukhari, nomor hadis 5763. Wa Muslimun, dan oleh Imam Muslim, nomor hadis 2189. Ini adalah kisah yang sahih, yang mana Rasulullah SAW pernah disihir, disantet oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin Al-A'sam. Sihirnya ganas, karena Labid bin Al-A'sam telah menyusupkan seorang pemuda untuk mencuri sisirnya Rasulullah SAW, yang di dalam sisir itu ada rambut dan jenggotnya Rasulullah. Kemudian setelah itu sihir dibawa ke hadapan Labid bin Al-A'sam, dan sihir itu dibuntal, dibungkus dengan menggunakan pelepah kurma kering dari jenis yang jantan. Kemudian setelah diikat-ikat, dimasukkan ke dalam sumurnya Darwan. Lalu sumur itu airnya berubah merah sebagaimana pacar kuku, merah, dan kepala dari kurma itu, pelepah kurma itu, seperti kepalanya setan-setan. Tetapi Rasulullah SAW segera sembuh seketika, karena beliau diberikan wahyu oleh Allah SWT berupa surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Inilah hadis yang menjelaskan salah satu sebab turunnya surat Al-Falaq. Oleh sebab itulah kaum muslimin wal muslimat, apabila kita ingin terhindar dari berbagai macam sihir dan santet, perbanyaklah membaca surat Al-Falaq. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.